Lagi. Cuman ya kita bakal langsung mengintip terlebih dahulu untuk draft BNNP kita di game yang kedua. Let's go, dan Lancelot kali ini udah mulai masuk. Lancelot Yisansi ini mungkin bakal jadi dua hero yang di-ban sampai di beberapa game selanjutnya. Probably karena One-one itu. betul. One-one Yisunsin ditutup, Lancelot, Grok yang ditutup. Lumayan ngebuka kesempatan buat hero yang tadi sih. Cici. Kayak Arlot, Harriet, Cici, Cloud yang Bane kan tadi juga di-ban. Ya Bane juga di-ban tadi. Udah hilang. Untuk Onyx Prime sebenarnya Bane oke sih menurutku. Karena emang nggak tahu specialty mereka lumayan ke draft-draft yang kita jarang lihat, tapi benar-benar terlihat bagus gitu loh di tangan dari Onyx Prime. So, nextnya Bane-nya mau kemana? Onyx untuk teman dari Arlot deh. Ya, Oke, Arlot. Arlot. Wah ini Cici gak sih? Ben? Kalau nggak Cici, aneh nggak sih? Nah itu trade-nya, mau nggak Iya. kasih? Tapi menurutku kayak kalau misalkan memang dari Big Hero Academy memilih untuk menawarkan ya antara Fanny ataupun Cici, kayaknya bisa Cici aja nggak sih? Iya. Ini lebih mahal gak sih? Karena Fanny-nya pricey lepas banget. sama Fanny-nya lepas. Onyx. Bisa sih Kan sebenarnya. jawabannya banyak ya, kayak ada Moskov, ada... Nah tapi ya itu Cici terlalu mahal sih. Iya, tutup aja mendingan. Karena kalaupun emang Fanny keluar, Moskovnya dari Crash juga bagus kok. Kita udah ngeliat win rate-nya juga sangat-sangat tinggi. So, tinggal pertanyaannya adalah Onyx Prime gimana untuk perspektifnya? Apakah mereka akan coba untuk fokuskan ke Fanny? Karena ingat, mereka harus masih memenangkan 3 game lagi loh. Jadi masih perjalanan panjang banget. Iya, ada Baxia juga loh. Iya, Baxia juga open ya. Iya. Ayo Baxia loh. terbuka. Baxia, Kimi open, Bane open. Arlot Mungkin udah kalau tutup. Ben nggak bakal di awal kali ya. Oke bisa ke Fanny mungkin. Menjadi pilihan dulu sekarang daripada ngelepasin juga Fanny-nya untuk Dolin. Tapi Baxia bisa lebih stabil sih sebenarnya. Iya ya, Juga lebih kan, lebih safety nebak option ya. ya, bukan ya. Oleh Baxia yang diambil dan ya. Baxia lebih aman untuk diambil dan ini setidaknya sedikit banget menutup Raja Kimi untuk bisa muncul gitu. Karena kita tahu sendiri pasif dari Baxia benar-benar bantu banget untuk nutupin DPS dari Kiminya. Cuman wah langsung nggak pakai lama. Ini keluar di sini dan entah kenapa aku punya feeling kayak Linsha bakalan jadi lebih diprioritaskan jadi tanker. Yap, dan Untuk bikin Kimi kali langsung ini. diambil juga ya. Oh kali ya? Wih, berarti bisa Moskov dulu kan sekarang. Harusnya Ini kayak diarahkan buat silahkan pick aja Moskov. Jadi nutup lagi fighter-fighter gold lane yang bisa diwin sama Matt. Tapi kalau kayak gitu ya, maksudnya pancingan Moskov keluar ya. Ini bisa aja untuk di pick ketiganya langsung Marshall loh. Otomatis Moskov, Baxia, ini kan close combat semua kan. Ya, Pilih Parsanya, semua. Parsanya ambil sama Onyx. Ya mau nggak mau langsung ambil Biar sekalian. patahin combo sama ini juga kan? Kali ya? Kayak lihat. Itu dia mau nggak mau langsung diambil. Jangan sampai satu-satu. atau ya Kimi yang diambil Baxia Kimi. Itu juga oke. Banyak pilihan sih yang bisa diambil sama teman-teman dari Onyx Prime. Gatot dulu ya. Dan oke, Harriet yang lebih stabil Wah buat iya sih, ini damage Farsha dealer. enak banget sih ini. Di Big Hero Academy. Milih semua sejauh ini, mid lane-nya sih kita masih belum tahu siapa ya untuk Onyx Prime, begitupun juga dengan XP lane-nya bakal isi sama siapa. Cuman ngejaga teritori nggak cuma dari badan aja, tapi dari segi skill juga sangat-sangat efisien menurutku. Wah, untuk teman-teman dari Big Hero. Nah ini enaknya punya player yang full hero-nya unik Luar, tuh. ya. Ini jadi nggak terlalu priority hero meta kan tadi Selena, terus Kagura tadi sempat di-ban juga dan sekarang di keluarin dan ini menjadi combo yang mengerikan juga sama Kalia. Betul. Ya. Ini wah, lumayan harus aware banget sih sama setup-setupnya karena masalahnya ya combo pick up-nya makin jalan gitu sama burst damage-nya Kagura. dan- Jalan sih, tapi menurutku PR-nya adalah survive 3 menit pertama nggak sih? Kita tahu bahwa untuk Kagura, menurutku pribadi ya, ini kalau misalkan ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi menurutku pribadi, Aha. Kagura untuk clear agak sulit, bukan damage terbanyak, mananya lumayan agak boros juga nih untuk di awal-awal, dan biasanya butuh 2-3 item dulu baru bener-bener kerasa damage-nya. Beda sama Farsha yang emang dari awal tuh bisa memaksimalkan utility-nya dari stun-nya. Cuman dia kan bisa kabur ya, Dari- kayak kalau Iya. Kagura kalau kena tabrak gatot. Plusnya itu. gitu Imun, loh. imun. In and out-nya enak banget. Jadi mungkin late game-nya aman, tapi early-nya berarti lumayan untuk trio mid lane ya kita bahasa ya. Lumayan mengandalkan Fanny-nya dari Dolin. Itu dia ya. Kita akan lihat karena kalau ngeliat dari banningnya nih respect sama hero-nya Narashi juga yang mungkin bisa dibawa. Ada Benedetta yang out of nowhere ditutup juga. Kemudian Glue memang belum ada lini samping sih. Ini baru Kalia aja mungkin belum cukup ya. Jadi kayak dibatasin lagi buat layer hero depannya. Nah satu terakhir nih Alice lagi kah? Atau teman-teman dari tim? Wah, VW ya, lebih ke menutup lagi hero-hero yang bisa berpotensi untuk make a play tentunya. Dari last band dari Onyx Prime. Ya ini butuh badan banget sih menurutku untuk Big Hero karena mereka juga baunya Kalia kan. Dan pilihannya sebenarnya masih ada beberapa sih. Apalagi dengan ngambil ke Baxia, ngambil ke Gatot Kaca juga, Harriet yang mungkin masih bisa nempelin sih Uranus masih oke ya. Atau kalau misalkan pengen masuk sekalian gitu, mau main early sekalian yang kuat banget, lapu-lapu juga oke.
kalau pengen diambil gitu. Cuman selebihnya dari situ Esmeralda masih open, apalagi bisa works to Harriet. Nah ini nih, apakah bakal ke notice di ban biar dari Esmeralda. langsung Yap. tidak ban. Potensi untuk mainin karena fighter gold lane juga masih possible sebenarnya ya. Masih, kalau pengen early-nya bener-bener bagus banget, tapi wow, enggak, langsung Cloud duluan. Oke. Oke, Ini ini ditahan. 2 hero split. Iya ya bener ya, Cloud sama Fanny juga. Ya. Dan Sebenarnya kalau dilihat dari Chast Turtle ya, 3 hero pertama, ini kayaknya enakan Wih. jauh di tangan dari Onyx Prime, tapi tiba-tiba ada Pakito. Widih, ini Benedetta ban, tapi ada Pakito ya untuk EXP yang punya damage juga. Mhm. Dan berarti satu lagi hero ke arah mid lane. Mid lane ini yang akan diambil. Waktu itu EOI kah? Wah ini kalau misalkan emang mau main support ya, ini bisa Faramis. Rame. correct me if I'm wrong ya, karena waktu itu pernah ada yang bawa Pakito mid lane ya, tapi aku lupa siapa ya. Sebenarnya bisa sih possible kalaupun emang pengen keluar gitu, cuman kalau yang mau save ya balik lagi seperti dikatakan oleh Aul, Faramis oke. Ya buat, ya bisa counter initiate juga lah minimal kan sama Purify. Tapi kayaknya bakal ada damage tambahan juga kan, tapi Selenanya Hanya diambil. apakah akan mengikuti jejak dari Riza? Bisa. Bisa jadi. Atau Selena yang asli cuma di Riza? Nah kita akan lihat ya di hasil akhirnya. Karena satu terakhirnya berarti dari TMB Getron Academy. Ini harusnya XP yang belum terlihat hero-nya. Badan banget ini kayaknya. Mungkin Hylos XP lane kalau mau silahkan. Ini bakal ngebantu banget dengan Growth Pathway untuk nangkepin hero-hero melee yang dibawakan oleh Onyx Prime. Aha. Atau kalau ngeambil ke arah Uranus untuk punya tingkat lebih panjang lagi dan... Udah ke ban kan? oh ya udah ke-ban. Iya. Apa ya dari badan High Loss XP tadi ya? Bisa. Um, Atau mau balesin aja nih pakai damage lagi biar udah sekalian Blast Cannon. Iya sih. Iya kan? atau Alice justru mereka ambil. Iya, Alice bisa juga. Tapi sih. berarti, oh ya tapi masih aman sih Golden. Mereka physical soalnya. Dan Hilda ternyata yang diambil. Baku hantam ya. Udah ini benar-benar full aja baku hantam early game dari kedua belah tim. Ya. Tinggal kita lihat aja eksekusi seperti apa. Mungkin yang sedikit diunggulkan oleh Onyx Prime untuk early-nya ya, specifically untuk early. Mungkin Selena yang sedikit lebih power dibandingkan dengan Kagura. Tapi balik lagi, ini romer yang dibawakan oleh teman-teman dari Big Hero adalah romer pick off. Damage-nya nggak terlalu besar pun, kalau misalkan follow up-nya banyak orang kayak Hilda sama Fanny, itu juga bakal hilang-hilang juga sih. Nah, kita akan lihat apakah dengan pola pick seperti ini, apalagi kan Baxia Selena berarti kayak lumayan bisa hidupin early-nya ya. Dan Pakito kan juga damager sekaligus mobilitasnya ada gitu, rotasinya bakalan enak banget buat flanking-flanking. Ini bakal menjadi satu tali yang bisa ditarik oleh Onyx Prime untuk berebut kemenangan di satu sama atau dengan gameplay yang agresif ya, agresif sama Dolin yang dari tadi berani banget buat create decision, pick of power juga dari Kalea dan hero nyaman dari Clive yang kembali diambil. Ini 2-0 match point. Iya, tapi ini nggak ada stopper pasti untuk Fanny ya yang menjadi permasalahan juga. Dan seperti apa game yang kedua di semifinal kita yang kedua antara Onyx Prime dan juga Bigetron Academy jadi Biget Reverse dan Sonic MDL Arena mana suaranya? Itu dong malam minggu tuh semangat. Makin malam soalnya ini. Tapi Iya. kan ya, langsung aja kita lihat untuk game yang kedua ya dari dua belah tim dan pasti range-nya produktif banget ya pagi-pagi, bukan didatengin sama Egatezi tapi udah ada XP lane yang bakal bergerak di area objektif. Dan akhirnya head to head, udah mulai kena tabrak lagi kali ini Dolin. Ternyata terlalu dalam dan first blood didapatkan oleh Zantizi. Tapi gak berhenti sampai situ karena Zantizi bakal coba dikejar lagi. Tapi Lynch-nya justru kali ini harus kabur dulu karena Samuel pun hilang. Tapi Lynch mau lari kemana? Bakal coba dikejar, predict move dari Killua. Ternyata satu Garrot berhasil untuk bisa membuat 2 poin kill ditabung oleh Onyx Prime. Wah, pertukaran yang jelas tidak begitu adil karena maksudnya Dolin yang hilang ya. Lagi-lagi Dolin loh ini. Iya ya, Iya. Dolin kena first blood terus 2 kali berarti. Dolin nomor 11 ditambah, lihat Pakito ngapain tuh di atas tuh. Lihat setengahnya dari Gold Shield Turret telah terkikis. Itu teman-teman dari Onyx Prime, makanya langsung ada advantage yang jauh banget di angka 600 dan Narasi juga membawakan Pakito yang kayaknya akan sedikit hybrid untuk di game kali ini. Pakito spell fam, tapi mungkin akan menjadi sebuah item yang full ke arah fighter banget, ngebuat damage Onyx Prime early-nya bakal kenceng banget. Dan biarkan untuk late game-nya diurusi oleh match. Sementara kebalikannya, dengan Dolin yang sudah tumbang dari awal, otomatis permainan dari Fanny... Oke, tapi Lynch kali bakal coba untuk langsung kabur dulu. Dan kali ini bakal coba untuk dibalesin sama Onyx Prime. Mereka yang akan balik teror pemain-pemain Bigetron Academy. Iya, Dolin ini win rate-nya masih bagus. tapi- Sudah mulai terlihat bagaimana title strike kali ini. Max masih mencoba untuk melarikan diri, tapi Cutthroat masih belum punya damage yang cukup. Tapi Max akhirnya pun tumbang setelah di-dive in dengan adanya Clive dan juga Dolin. Pertukaran diambil at least, tapi lagi kah? Yap, masih belum ya, tapi Zantizi bakal coba untuk langsung menabrak karena purple buff bensin utama dari seorang Dolin. Ini udah mulai terinvade. Nah ini worth it nggak nih Ji? Memang ada
gold lane tadi yang diambil ya. Tapi Turtle plus Purple tuh dikantongin sama Zantezi. Yang bisa dicari sama Dolin lebih ke arah space farm yang mungkin masih ada chance untuk diambil sih. Contohnya kayak tadi dia mencoba untuk ngambil Fire Lizard di arah atas, tapi nggak jadi karena visionnya masih belum terlalu jelas. Dan kalau dibilang worth it apa enggak, menurutku ya, bagiku sendiri, untuk sekarang worth it-nya cuma untuk live, bukan untuk Big Hit Run Academy. Karena dengan satu kali pick off dan walaupun tadi ada satu turtle juga yang diambil, seenggaknya Big Hit Run Academy udah mulai bisa menyeimbangkan keadaan goldnya nih sekarang. Walaupun aku tahu persis, Dolin kayaknya masih under dibandingkan dengan Baxia. Dan lihat kali ini Heavy Life Punch, jab yang dibuka juga membuat dari Lynch agak sedikit harus kabur dulu. Memang balik lagi ya, Hilda belum sedurable itu untuk nahan damage dari Narashi yang bawa juga Lethal Ignition. Iya, apalagi kan ada combat ritual, terus dia bisa heal sendiri dengan ada di area rumput yang ngebuat di sini masih coba tarik ulur. Perbedaan goldnya juga masih tipis ya di sini ya, 100 aja. Yang ngebuat masih belum ngelihat dominasinya. Cuman yang pasti side-nya emang lagi dipegangin banget sih. Dua-duanya ya ini coba buat tarik ulur aja dan ada player satu by GoPay. Dari kedua roamer nih Ji, bedanya tipis banget loh. Bedanya tipis, tapi kalau dari segi roamer, team fight participationnya Samuel emang lebih tinggi. Karena emang dia tuh lebih ke tipe kali yang bener-bener nge-cover up dan juga nge-initiate juga iya gitu loh. Tapi Yap, tadi kena Unbreakable ya. Terus juga kena tembak dari Abyssal Arrow. Ini ngebuat dari Dolin ini agak sedikit terganggu. Tapi lihat bagaimana kali ini Lynch kembali yang harus menelan damage yang disumbangkan oleh Narashi. Ya, masih coba ngasih kecaman-kecaman yang belum ada respon sebetulnya buat Big Hit Run Academy melihat juga adanya satu objektif turtle yang kedua nih. Mau coba buat di kontes kah? Karena kalau kita lihat di sini harusnya Dolin udah ketahuan. Yap, Dolin bakal coba untuk mencari trade yang lain ya. Tapi wow, solo kill didapatkan oleh Narashi atas Dolin. Pertukaran yang coba untuk dimainkan ternyata masih belum berhasil. Tabrakan terjadi, shieldnya ini ditembak lagi dari belakang dengan ada Abyssal Arrow. Di follow up dengan cukup baik. Killua berhasil untuk bisa membuat akhirnya poin kill yang bisa ditabung oleh dirinya. Dan sekaligus di sini ada purple buff lagi ya dari Zantezi. Ini lumayan tidak begitu baik nih awal untuk Dolin dengan Fanny-nya Ji. ya awalnya sebenarnya pengen mirroring aja gitu loh, purple buff untuk purple buff. Tapi yang nggak disangka adalah dengan Pakito yang benar-benar peka banget dengan bagaimana rotasi jungle-nya dari Dolin. Itu yang akhirnya benar-benar nutupin banget nih untuk Dolin. Kayaknya susah untuk bisa perform di bawah menit 10 kali ini gitu loh. Dan yang masih di titik ambigu ya belum pasti menang atau kalah, cuma tinggal live sendirian aja. Dia belum tumbang sama sekali tapi dia masih bisa nge-keep 3000 gold lead. Blazing Duet hanya untuk bisa nge-clear ke arah wave minion, tapi tabrakan terjadi. Zantezi mencoba untuk memotong dari arah belakang, tapi tertinggal sendirian, diangkat Tsunami Slam, masih terlalu kuatkah? Tapi Zantezi pun tidak lagi bisa bertahan lebih lama, tapi Riza, inject overturn yang telah dibuka belum memiliki damage yang cukup optimal, sehingga hanya Zantezi yang tumbang tanpa bisa melanjutkan kembali poin kill yang bisa ditabung oleh Big Hit Run Academy. Tapi lihat, tidak berhenti, Megatizi akan kembali meneror dengan satu pot ada strike, tapi Samuel hati-hati, HP-nya sudah mulai low dan ada Riza yang hadir kembali Flicker dan langsung menunjukkan seorang match, tapi Riza pun gagal untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Dan akhirnya kali ini ada satu celah yang bisa dimaksimalkan dan lagi-lagi coverage yang datang di waktu yang tepat ya. Lynch tadi ada masuk setelah melihat adanya rotasi bahwa mau ada press di karya Clive. Dan ternyata work gak sih, jalan yang lancar banget buat Clive di sini Ji. Iya, titik yang masih belum pasti menang atau enggaknya dari Onyx Prime kepada Clive itulah yang akhirnya ngebuat adanya chance nih untuk Big Hit Run Academy akhirnya bisa balikin gitu kan. Tadi damage yang diterima oleh Zantezi lumayan besar loh tadi. Iya. Apalagi dengan Egadzi dan juga Raiza yang benar-benar ngebantu banget Clive untuk bisa numbangin dulu nih Zantezinya. Namun walaupun demikian, kita masih melihat bahwa Onyx Prime untuk masalah team fight-nya mereka masih kuat banget kok. Karena mereka bawain banyak banget area of effect yang luas banget kayak dengan Avatar Guardian, tambah lagi dengan Totes Pusans yang ngebuat Big Hit Run Academy pun ya nggak bisa sama sekali untuk dapetin kartongnya. Yep, perfect turtle. Berhasil untuk dikantongi oleh Onyx Prime. Tapi memang tugas dari Dolin kali ini tidak akan melakukan kontes paksa. Dia lebih memilih untuk memainkan lane dulu dan menyibukkan narasinya. Iya, mau nggak mau ya, karena wah. Diangkat Tsunami Slam yang terlihat wall up damage dengan ingin overturn dan digeser sudah steel cable. Narashi harus menjadi korban dan Dolin mendapatkan poin kill plus outer top turret yang akhirnya menjadi sebuah bayaran atas turtle yang selalu diambil oleh Onyx Prime. Dibalas sih? Yap, bakal coba untuk ditabrak tapi shield ini masih belum terkonek menuju ke arah target yang diinginkan, tapi fokus menuju ke arah outer middle turret yang kali ini coba untuk langsung ditarget oleh Onyx Prime terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana kali ini terkena efek tahun Negatizi harus hilang di tangan dari Zantezi, tapi Dolin menelan damage dari turret begitu banyak, tapi setidaknya mengantongi satu poin kill dan poin death pertama untuk Killua. Wow, Killua di sana yang harus terpick off. Dua pemain, masalahnya outer middle tarotnya di sana gagal untuk dihancurin sama Onyx Prime Ji. Dan ini perlu banget karena Kaguranya bakalan makin enak lagi kalau misalkan masih ada Outer Shield of Love di arah mid lane-nya loh. Ingat bahwa untuk masalah Po, Kagura bakalan kuat banget. Sebenarnya hal yang sama Killua gitu loh. Tapi begitu adanya team fight yang besar banget, power dari Rasha Umbrella Flea-nya, terus dari
Seimei Umbrella Open-nya ini bakalan kuat banget di tangan dari Big Hit Academy yang ngebuat mereka cuman butuh stalling time aja, buying time aja menurutku. Tapi setidaknya untuk Onyx Prime, di late game-nya, mereka juga masih punya jawaban kok untuk lawan split push-nya dari Big Hit Academy dengan membawakan Narashi di game kali ini. Ya tinggal lihat ya di sini dari decision-nya, dari setup yang dipersiapkannya juga seperti apa buat mutus Narashi, karena memang di sini belum ada satu tarat pun ya, cuman mid lane doang yang hampir hancur, tapi ini terbilang masih komplit banget. Padahal kalau kita lihat tadi pressure di early-nya berasa banget buat Bigetron. Berasa, tapi berubahnya tadi pas pertama kali Zantazi-nya tumbang, dari situ tuh udah mulai kelihatan bahwa Big Hit Academy udah mulai dapetin power spike-nya nih. Makanya tadi kan ada flicker di bawah untuk Kaguranya. Ternyata flickernya worth it karena bisa bikin HP ekonomi Onyx Prime juga kurang bagus, otomatis dapetin bottom lane turret. Dan dari situ tinggal di mirror aja sama Dolina tadi kan. Dimana akhirnya dia punya space. Di saat invade terjadi di bottom lane, ya dia farming di atas. Betul, dan Dolly. Yap, terlalu dalam dan ini men-trigger ke arah satu buah zaman force juga yang telah dibuka, tapi tabrakan terlihat Lynch belum menjadi target yang optimal untuk sejauh ini. Ya bawahnya enak banget ya, ternyata nggak sempet loh ke defense. Tadi dari Dolin bisa buat maksimalin landingnya begitu pun dengan Clive dan teori-teori dari steel cable-nya ini bisa mancing resource yang mahal banget sih. Yap. Wah ini dua split push hero dari Big Hit Academy nggak kejawab sih dari Onyx Prime, cuman potensinya cuman di Narashi doang. Iya mau nggak mau Onyx Prime benar-benar harus komit banget kalau misalkan emang mereka pengen bawa ke team fight yang benar-benar 5 lawan 5, ya gasin aja karena di posisinya ada split push. Mereka masih bisa menang konflik dan mereka kuat tapi banget. lihat tabrakan terjadi, Riza masih punya flicker untuk kabur dan bahkan dibalaskan dengan ada satu tsunami di mana Narashi yang menjadi target. Clive berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi lihat bagaimana kali ini Samuelnya pun mencoba untuk bertahan, tapi Avatar of Guardian Karai bersama Tisi dan hadirnya Dolin menjadi eksekutor yang triple kill dari Dolin mengakhiri team fight barusan. Wow, niat hati sembunyi aja buat nungguin momen, tapi ternyata makanan yang nyamperin Dolin sendiri. Triple kill menjadi penutup dan Turtle emang gak bisa pegang, tapi Lordnya. Wah itu tim fightnya bener-bener secepat itu sih, Ji. Iya, gerakan yang dibuat oleh Dolin Gila. sebenarnya cuman menjelaskan deskripsi dari apa yang harus dilakukan oleh assassin. Ya. Jangan keluar duluan pas team fight, keluar paling belakang aja. Namanya assassin bergerak di dalam kegelapan, bergerak di momen-momen akhir. Dan assassin yang baik adalah assassin yang paling terakhir datangnya, dan begitu datang triple kill langsung didapatkan dari tiba-tiba Gatot Kaca loncat ke atas river, terus tiba-tiba kita ngelihat adanya Harris yang mencoba untuk pulang tapi ternyata nggak bisa pulang sama sekali karena lihat positioningnya dari Dolin gak kecium, gak kerasa dan tidak teraba, masuk sekali habis itu balik ke belakang, dikiranya recall, dikiranya sudah tidak ada, tapi begitu adanya satu orang yang loncat ke belakang langsung dimakan habis oleh Dolin. Gila sih, bener-bener war gameplay ya. Tapi ya tadi ya upaya yang memang dilakukan Onyx adalah mau coba pick off kan tadi ke Rizanya. Cuman ya unexpected momennya adalah fight back ya. Reaksi tim fight dari Bigetron setelah hilangnya Riza sih masif abis. Dan so far kalau kita lihat di sini Gold yang tadinya dipimpin tipis oleh Onyx Prime kini kembali diambil alih revenue-nya. Dan secara high ground sih ngandelin match dan juga Killua nih. Iya, mau nggak mau untuk sekarang kan emang Match dan juga Killua yang bisa pertama nge-defense, yang kedua seenggaknya masih megangin teritorial dengan trapping yang mungkin masih bisa diamankan, terus ngasih target juga untuk Zantazi mau tabrak siapa gitu loh. Tapi Lord berjalan di bawah dan bahkan Zantazi ngeri banget bro. Itu segitu bener-bener frontliner ya Zantazi yang memang juga udah mulai bisa dicicil perlahan, dan kali ini tempo cepat kembali dimainkan. Mencoba untuk defense, terangkat sudah dengan satu buah tsunami slam, tapi Samuel mencoba untuk membalaskan keadaan, tapi blazing duet yang terbuka juga. Egatizi mencari pertukarannya, tapi Dolin is coming. Dolin akan menjadi satu eksekutor yang begitu mengerikan, dan Dolin again and again menjadi satu eksekutor yang begitu mengerikan dan menyisakan Zantazi sendirian. Wah, satu hit lagi. Tapi masih bisa mundur dan wah gila tadi Clive-nya benar-benar bisa jaga posisi banget setelah blazing duet sih. Itu Zantazi yang tipis kok, jantung saya yang berdebar ya. Karena Apa itu Dolin? gimana ya, balik lagi Dolin lo masuk tadi dia. Di arah bottom lane dia masuk dengan begitu pedenya, darahnya penuh. Tapi dia tahu kalaupun dia tumbang, setidaknya dia menarik 3 player sekaligus untuk di saat dia jatuh. Dan ngelihat dari itemnya, kita ngelihat dari awal sebenarnya Fnatic udah kalah level 3 level bahkan tadi lawan Baxia gitu loh. Tapi bener-bener kayak pelan-pelan tuh masih bisa di reach oleh Big Hit Academy. All thanks tuh dengan adanya Raiza juga yang menurutku dengan ngambil glowing abis itu langsung ke Divine. Ini 2 item yang memang udah cukup banget dan sangat diperlukan untuk di game kali ini ngelawan Onyx Prime yang oke, udah ada Athena Shield, oke ada Tough Boots gitu loh. Tapi begitu masuk ke kelas combat, Kagura tuh masih gede banget damage-nya dan masih sangat-sangat terasa. Itu yang jadi problemnya dari Onyx Prime gitu. Di saat mereka pengen team fight secara menyeluruh dan pengen numbangin ke Raizanya duluan, licin banget untuk ditangkap. Ya, terlalu sulit sih memang. Dan ngebahas buat titik baliknya juga di sini berat banget sih mungkin ya buat Onyx Prime dengan
luasnya map yang lagi dipegang pressure-nya sama Bigetron Academy. Mereka punya shifting 2 hero far lane. Narasinya juga jadi serba salah. Mau ke atas ketemu Clive, mau ke bawah ketemu Dolin. Dan kalau ngelihat udah ada perbedaan dari gap level juga mungkin chance atau ya kesempatan masuk ke area Lordnya ada, tapi resikonya tinggi banget sih. Iya, apalagi dengan masuk ke menit seperti ini ya, inhibitor juga sudah pecah, menurutku makin nggak ada, makin susah sih sebenarnya, makin susah lagi untuk menjawab bagaimana Wah, sakit split banget. push bisa dilakukan oleh Onyx Prime dan lihat. Lihat itu, bocor, kena basic attack. Itu setengah dari full HP-nya Zantizi juga benar-benar terkikis. Dan masih coba untuk ditarik ulur di area dari Lord. Masih ya, mau coba usaha dulu. Tapi lihat bagaimana efek tahun kali ini mengunci keberadaan seorang Lynch. Bahkan coba ditabrak lagi, tapi belum ada damage yang optimal dari Riza. Oh my God. Damage yang begitu besar, berhasil disumbangkan. Tapi lihat Dolin menangkap menuju ke arah belakang. Tapi belum menemukan target yang diinginkan, di mana match pun berhasil tumbang. Dan Dolin double kill. Dikantongi sudah dan Zantizi yang terjebak sendirian dan menyisakan Narashi saja di arah base mereka. Oh my God, Bigetron Academy 4 pemain down. Dan gak ada pertukaran di sini. Mereka gak mau Lord. Gak Lord. Mereka gak akan eksekusi Lord. Mereka bakal langsung coba untuk berfokus untuk bisa mendapatkan poin kedua mereka. Gila, Dan gila. win pasti dapatkan dan Bigetron Academy goes to match point. Wow, 2-0 kemenangan. Bigetron kembali memprogram kemenangan di game yang kedua. Wah, Gila. di awal